Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat sulit untuk melakukan perubahan secara cepat. Namun, ada kalanya kita harus mencoba perlahan. Mungkin kamu membutuhkan satu waktu pagi hari yang dipenuhi dengan sikap positif. Di sini adalah poin penting sekali bahwa membahagiakan orang adalah kesenangan pertama dari berbisnis, yang mungkin hanya dilakukan oleh sedikit para pebisnis teratas. Tujuan memulai bisnis bukan hanya untuk memupuk kekayaan pribadi, melainkan fokus utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya, jika kamu ingin memulai suatu usaha, tentunya yang terlebih dahulu kamu harus memikirkan ide usaha apa yang akan kamu rintis. Hal ini bisa kamu lakukan dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu, atau lihat pola konsumtif masyarakat, daya saing, lalu bagaimana harganya, serta di lingkungan sekitar. Di video kali ini, aku akan sharing apa saja yang dilakukan oleh orang sukses untuk membangun usahanya. Tonton video ini sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi dalam mencapai tujuan finansial yang lebih sehat. Ada 4 kiat untuk memulai sebuah bisnis. Yang pertama adalah komitmen. Di sini komitmen yang dijelaskan seperti kita meneguhkan hati untuk membangun sebuah impian yang kita ucapkan di dalam hati sebelum kita bangun tidur. Kita selalu berdoa dan mengucap syukur, serta melakukan afirmasi positif dan membuat planning apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Contohnya, ada salah satu karyawan swasta yang setiap harinya berangkat kerja, melakukan pekerjaan, menghabiskan waktu kerjanya untuk bekerja, begitu setiap harinya, sehingga dia mendapatkan gaji dari hasil kerjanya selama 1 bulan. Sementara kebutuhan keluarga semakin lama semakin meningkat, seperti membayar iuran sekolah, cicilan rumah, mobil, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kondisi ini bisa membuat seseorang melakukan penataan, dimulai dari penataan mindsetnya terlebih dahulu. Berapa banyak waktu yang dia bisa gunakan untuk mengembangkan suatu usaha dengan melakukan penataan keuangan. Mau tidak mau, dia akan melakukan perubahan dengan memulai suatu usaha sampingan dan menjalankan usahanya pelan-pelan sebelum hingga akhirnya dia keluar dari pekerjaannya. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten di sini adalah melakukan kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, secara teratur untuk membangun habit yang baru. Contohnya, seseorang yang baru saja merintis usaha pasti ada tantangan dalam menjalankan usaha tersebut. Sebut saja bidang usaha yang dijalankannya adalah bidang usaha jasa desain digital. Pasti banyak menghadapi pesaing-pesaing yang berkompeten. Nah, di sini
orang tersebut jangan patah semangat terlebih dahulu, tapi harus merubah kebiasaan atau melakukan perubahan, walau hal kecil. Jika dilakukan berulang-ulang, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah kreatif dan inovasi. Setelah kita komitmen dengan diri kita sendiri untuk memulai usaha dan melakukan perubahan kebiasaan-kebiasaan baru, selanjutnya kita perlu kreatif dan melakukan inovasi. Mungkin tentang produk atau jasa yang kita jual, atau juga bisa membuat varian-varian baru yang dibutuhkan saat ini di dalam masyarakat, atau mungkin memberikan nilai tambah atau nilai jual yang melebihi dari produk orang lain atas jasa yang kita jual, seperti buy one get one atau free 1 kali dalam jasa pembuatan desain, sehingga itu menarik minat konsumen untuk membeli atau memakai jasa kita. Ini bisa memaksimalkan value kita, baik dari segi pendapatan sosial ataupun pribadi kita. Yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama dalam membangun relasi ini sangat penting, memperkenalkan usaha kita kepada orang banyak dalam melakukan ekspansi. Kita bisa gabung ke dalam komunitas entrepreneur, kumpulan usaha mikro, mengikuti bazar ataupun workshop, ataupun juga kita bisa menjalin kerjasama dengan influencer-influencer yang relevan dengan produk atau jasa yang kita jual. Nah, itu dia kiat-kiat yang bisa kamu lakukan dalam memulai suatu usaha. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi menarik yang akan aku bagikan selanjutnya. Terima kasih.